Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran online fikih kelas 8. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar materi tentang zakat fitrah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang zakat mal. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasannya. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada yang berhak karena sudah sampai nisab, yaitu batas jumlah harta, dan haul, batasan waktu memiliki harta, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun tujuan daripada zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Yang pertama adalah zakat binatang ternak. Hewan ternak yang perlu dikeluarkan zakatnya meliputi hewan besar, yaitu unta, sapi, kerbau. Sedangkan hewan kecil berupa kambing dan domba. Yang pertama adalah zakat binatang ternak unta. Apabila kita memiliki unta 5 ekor dalam waktu 1 tahun, kadar zakatnya yaitu 1 ekor kambing umur 2 tahun. Apabila untanya ada 25 sampai dengan 34 ekor dalam waktu 1 tahun, kadar zakatnya yaitu 1 ekor unta umur 2 tahun. 35 sampai 45 ekor unta dalam waktu 1 tahun, kadar zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun. 45 sampai 60 ekor unta dalam waktu 1 tahun, kadar zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun. 61 sampai 75 ekor unta dimiliki dalam waktu 1 tahun, kadar zakatnya yaitu 1 ekor unta betina berumur 4 tahun. 76 sampai 90 ekor unta dalam waktu 1 tahun, kadar zakatnya yaitu 2 ekor unta betina berumur 2 tahun. Yang terakhir, 91 sampai 124 ekor unta dimilikinya dalam waktu 1 tahun, maka kadar zakatnya adalah 2 ekor unta betina berumur 3 tahun. Yang kedua yaitu zakat binatang ternak sapi atau kerbau. Apabila kita memiliki sapi atau kerbau sebanyak 30 sampai dengan 39 ekor dimilikinya dalam waktu 1 tahun, maka kadar zakatnya adalah 1 ekor sapi atau kerbau berumur 1 tahun. Apabila jumlahnya 40 sampai 49 ekor dalam waktu 1 tahun, kadar zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau umur 2 tahun. 60 sampai 69 ekor dalam waktu 1 tahun, kadar zakatnya 2 ekor sapi atau kerbau umur 1 tahun. Yang terakhir yaitu apabila jumlahnya 70 ekor dimilikinya dalam waktu 1 tahun, kadar zakatnya adalah 1 ekor sapi atau kerbau umur 1 tahun dan 1 ekor sapi atau kerbau berumur 2 tahun. Yang ketiga yaitu zakat binatang ternak kambing atau domba. Apabila kita memiliki kambing atau domba sebanyak 40 sampai dengan 120 ekor
dimilikinya dalam waktu 1 tahun, maka kadar zakatnya adalah 1 ekor kambing atau domba. 121 sampai 200 ekor. Dalam waktu 1 tahun, kadar zakatnya adalah 2 ekor kambing atau domba. 201 sampai dengan 300 ekor. Dalam waktu 1 tahun, maka kadar zakatnya adalah 3 ekor kambing atau domba. Yang kedua, zakat emas dan perak. Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak itu sebagai harta yang potensial dan berkembang. Oleh karena syara mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran, atau yang lainnya. Termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena itu, segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya termasuk ke dalam kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan sebagainya. Seperti contoh, jenis harta emas, nisabnya 94 gram, haul 1 tahun, kadar zakat 2,5%. Sedangkan perak, nisabnya 624 gram, haul 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Yang ketiga, zakat harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan sebagainya. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan ataupun perserikatan seperti CV. Selain CV, ada juga berupa koperasi dan sebagainya. Dalam perkembangan sekarang, para ulama mengembangkan pemahaman tentang harta perniagaan, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha atau pekerjaan yang halal. Jenis zakat ini terdiri dari beberapa jenis, di antaranya jenis harta yang harus kita keluarkan zakatnya, di antaranya yaitu yang pertama, harta perdagangan atau hasil ekspor, impor, dan penerbitan. Yang kedua, hasil industri baja, tekstil, keramik, granit, dan batik. Yang ketiga, hasil industri pariwisata. Yang keempat, hasil real estate atau perumahan dan penyewaan. Yang kelima, jasa seperti notaris, akuntan, travel, dan desainer. Yang keenam, hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang ketujuh, pendapatan seperti gaji, honorarium, dan dokter. Nisabnya adalah 94 gram emas, haulnya 1 tahun, kadar zakatnya adalah 2,5%. Yang keempat yaitu zakat hasil pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.
Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 141 disebutkan, yang artinya, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Adapun kadar zakat pertanian yaitu 10% apabila pertanian airnya itu alami atau air tada hujan atau sumber yang didapatkannya dengan tidak mengeluarkan biaya. Dan apabila pertanian atau perkebunan, irigasi, dan ada pengeluaran biaya untuk mendapatkan air tersebut, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. Jenis pertanian atau perkebunan yang hasilnya harus dikeluarkan zakatnya yaitu pertanian padi, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan rumput-rumputan. Nisabnya adalah setiap kali panen. Haulnya yaitu 750 kg. Kadar zakatnya yaitu 10% atau 5%, tergantung bagaimana cara mengairinya. Yang kelima, zakat rikaz atau hasil temuan. Rikaz adalah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu, yang biasa disebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya adalah harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dalam harta rikaz ada zakat sebesar 1/5-nya. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai contoh, semua hasil temuan nisabnya tidak ada nisabnya. Haulnya setiap mendapatkannya. Kadar zakatnya adalah 20% atau 1/5-nya. Yang keenam yaitu zakat ma'din atau hasil tambang. Ma'din atau hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Kekayaan laut juga hasilnya harus dikeluarkan zakatnya. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, ambar, marjan, dan sebagainya. Contohnya, jenis harta yaitu semua hasil tambang. Nisabnya adalah 94 gram. Haulnya setiap kali mendapatkannya. Kadar zakatnya yaitu 2,5%. Mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.